Oke, jadi kita lanjutkan ya. Jadi kita masuk materi yang sebenarnya kelanjutan dari statistik ya, cuma saya rasa cukup berbeda ya. Jadi ini mungkin bisa dibilang salah satunya ya applied statistik gitu. Oke, jadi ini ilmu yang sebenarnya sedang lagi ngehits ya. Jadi kalau kalian lihat di mana-mana zaman sekarang tuh data scientist itu adalah salah satu pekerjaan yang paling banyak dicari dan gajinya juga besar. Dulu pas zaman saya dulu kuliah yang paling banyak dicari itu ahli perminyakan tuh. Cuma kalau sekarang orang nyari ini, karena sekarang data tuh semakin banyak dan kita butuh orang yang bisa mengerti gimana cara mengelola data dan cara mengambil ilmu dari data. Mendapatkan insight dari data itu seperti apa. Karena pada era data itu kalau nggak diolah, kalau nggak kita lihat secara baik ya, menggunakan teknik matematik tentunya dan statistik, itu nggak ada artinya. Jadi kita butuh semacam metode untuk menggali pengetahuan dari data yang ada. Dan ini juga berlaku buat kita nih di aerospace engineers karena ada tren juga nih saya perhatikan. Misalkan di bidang saya aerodynamics, fluid mechanics itu mulai ada tren. Kalau kita kan tahunya di aerodynamics itu ada eksperimen, numerical sama analytical. Sekarang ada yang database. Nah, itu bisa menjadi indikator bahwa ilmu-ilmu kita pun juga sudah mulai melihat data ini menjadi harta yang sangat penting. Nah makanya ini kita sekarang masuk ke sini karena ada titipan dari ITB juga bahwa anak-anak ITB harus paham hal-hal seperti ini dan khusus untuk kita, nah kita akan melihat yang namanya statistical learning. Kalau orang pernah dengar machine learning ya sebenarnya sama aja walaupun ada perbedaan sedikit. Ini slide tahun lalu ya, ada kelupaan dikit harusnya ada Pak Javen Sius Sembiring di sini. Ini anggota baru kita, jadi kita mengajar berempat ya. Internasional tuh ada Pak siapa? Pak Javen. Oke. Nah, sekarang kita lihat ya definisi-definisi apa itu data science, apa itu statistical learning, machine learning, dan hubungannya sama artificial intelligence juga di sini. Dan ini merupakan kelanjutan dari statistik yang kemarin kita pelajari. Nah, jadi apa referensi yang kita pakai? Jadi referensi kita agak berbeda ya. Jadi kita pakai buku yang di kiri ini. An Introduction to Statistical Learning. Mengapa saya memilih buku ini ya? Kita memilih buku ini karena dia yang nulis orang statistik dan basicnya juga statistik. Kalau orang yang nulis dari computer science, nah itu bahasanya berbeda. Jadi kami lebih memilih ini, karena buku ini juga buku yang penting, buku terkenal, karena dia memberikan pengetahuan statistik yang pas lah untuk memahami apa itu statistical learning. Nah ini sebenarnya merupakan versi lebih pendek ya, atau bisa dibilang versi S1-nya dari buku yang ada di kanan. Kayak ini Bible-nya nih, kalau untuk orang data science gitu-gitu nih Bible-nya. Walaupun belum tentu semuanya ngerti ya. Jadi kan kita banyak practitioner data science, cuma ya basic math-nya, basic statistiknya kurang. Jadi banyak kan cuma bisa pakai-pakai aja. Kalau anak ITB tentunya harus bisa mengerti basic-basicnya juga, tahu apa yang digunakan. Dan itu berlaku di semua bidang, entah itu aerostruktur, dan juga termasuk ini tentunya. Ya makanya tuh, dia penuh dengan teori sama mathematical proof ya, jadi butuh butuh pengetahuan math yang cukup dalam juga di sini. Nah, kemudian kita juga pakai buku Walpole juga ya. Karena kalau di buku Walpole itu yang setidaknya di Nin Edition ini, edisi ke-9, itu bab 11 sama 12-nya itu mengajarkan soal linear regression. Nah, jadi metode statistical learning paling standar dan justru sebenarnya paling berguna juga itu adalah regresi linear. Dan kalian pasti sudah pernah pakai ya. Setidaknya saya dulu saya ingat tuh pasnya praktikum fisika tuh ya. Saya lupa data apa ya, data. Pokoknya kita ngebuat data kan, X versus Y seperti ini. Dan kita dapat data kan ya, dari hasil pengukuran, saya lupa X-nya apa, Y-nya apa. Fisika dasar lah gitu. Nah kemudian saat itu kita pakai kalkulator saintifik, ya. Jadi yang pakai itu, kita masukkan pakai kalkulator saintifik, kita dapat garis ini. Nah ini kan kita dapat misalkan pendekatan Y sama dengan AX plus B. Ya, jadi AX plus B ini model yang diharapkan mampu mendekati fungsi aslinya seperti apa. Karena ceritanya fungsi aslinya kita tidak tahu, kita hanya dapat data
Nah, dari data ini kita mencoba menebak fungsinya seperti apa. Dan untuk yang masalah ini itu cukup bagus ya, karena memang masalahnya linear aslinya. Tapi ada naik turunnya, mengapa? Karena ada error di pengukuran, error pas sampling, seperti itu. Jadi tidak pernah persis sama dengan yang fungsi seharusnya, yang kita tidak tahu. Gitu. Karena kita tidak tahu fungsi aslinya seperti apa, nah kita akan memakai metode model-model seperti ini untuk mendekati fungsi tersebut. Dan itulah sebenarnya kunci dari apa yang kita pelajari di 4 minggu terakhir ini. Jadi, tadi saya bilang ada data science, ada statistical learning. Nah, sebenarnya data science itu umbrella term-nya ya. Jadi dia sebenarnya istilah besar yang memayungi banyak hal. Jadi termasuk ya sebenarnya statistik yang tadi. Ya walaupun sebenarnya saya nggak suka orang melihat statistik sebagai bagian dari data science. Data science itu memanfaatkan statistik sebenarnya ya. Dan juga ada ya termasuk komentar seperti inilah orang menyebutnya data scientist padahal bukan scientist ya. Scientist kan meneliti, menggali pengetahuan baru, mengeksplor boundaries of knowledge. Tapi data scientist tidak seperti itu. Cuma itu istilah yang terkenal, istilah yang lagi hype. Jadi kita stay dengan istilah itu aja supaya nggak bingung. Nah, ini akan kita pelajari sebenarnya ya. Jadi kita akan mempelajari subset dari data science yaitu statistical learning. Kalau statistika itu kita sudah cukup banyak belajar, walaupun itu hanya a very little portion of statistik. Ya. Karena statistik itu ilmu yang amat sangat luas, tapi kita sudah belajar statistik dasar yang cukup untuk kita melangkah lebih lanjut. Nah, jadi apa yang diharapkan dari kita belajar yang bab ini? Bentar. Oke, jadi ada 4. Kira-kira ada 4 core dari yang data science. Nah, jadi ada introduction to data science yang pertama. Jadi harapannya adalah kalian mengerti peran dari data science di data driven era seperti sekarang ini. Nah, ini penting ya karena sekarang kita menyebutnya ini adalah era dengan banyak data driven era makanya kalau di sini. Dan ada juga yang bilang bahwa ini kalau misalkan ya matematika di abad berapa ya? Mungkin abad pas navigasi itulah. Itu matematika terdorong oleh ilmu astronomi. Nah, kemudian pas zaman Newton, Leibniz dan teman-temannya itu matematika terdorong oleh ini, oleh kalkulus. Ya, maksudnya terdorong oleh inilah, oleh basic mechanics dan lain-lain. Sampai awal abad 20, jadi matematika terdorong oleh basic mechanics. Semakin maju karena basic mechanics kan orang kalian tahu teori kalau struktur Timoshenko beam atau teori awal aerodynamic potential flow. Nah, itu mendorong matematik itu dan balik. Nah, kemudian muncul era quantum mechanics ya. Nggak, sebelum kuantum itu ada relativity sama Einstein. Nah, di situ matematika terdorong, habis itu kuantum. Nah, orang sekarang bilang itu karena ada data. Jadi orang pengen menggali data dan mereka mengembangkan teknik matematik statistik juga untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dan kemudian tentunya setelah kalian tahu ya mengapa kalian harus belajar ini, tentunya kalian harus belajar basicnya. Jadi kalian belajar basic sama core dari data science. Dan kemudian, jadi kalau ngomongin data science ya, lebih tepatnya kita ngomongin statistical learning yang merupakan ya saudaranya machine learning, hampir sama sebenarnya. Kita akan memakai 2 metode simple untuk kita belajar lebih dalam lagi dari basic-basic tersebut. Karena ada banyak sekali metode, misalkan neural network dan lain-lain ya. Mungkin sedikit pernah tersebut pas kalian ngambil apa tuh namanya itu, pengantar komputasi gitu ya. Nah, tapi kalau untuk keperluan belajar, untuk kita tahu lebih dalam, kita akan mulai dari metode yang gampang, yang bisa dimengerti. Gampang, bisa dimengerti, tapi surprisingly adalah metode yang paling banyak dipakai di mana-mana. Jadi ada beberapa mahasiswa saya keterima di perusahaan AI, perusahaan ya science data gitu-gitu. Yang ditanya pasti ya, apa itu linear regression, apa itu logistic regression. Pasti itu dari awal ditanya seperti itu. Baru melangkah ke yang lebih lanjut. Nah, jadi kita akan pakai ini medium untuk belajar. Dan kalian pasti pakai regresi linear, pasti. Entah di TA atau di mata kuliah lain, pasti pakai regresi linear.
Oke, jadi ada dua ya. Jadi pertama ada regresi, dan kedua adalah klasifikasi. Nah, kita akan lihat apa ini. Ya, jadi ada beberapa pembagian lah. Apa itu statistical learning, ada yang supervised, unsupervised, kita akan pelajari. Ada juga ada regresi, ada juga klasifikasi. Nah, tapi kenapa sih kita penting untuk memahami ini ya sebagai aerospace engineer, calon aerospace engineer? Karena era sekarang berbeda ya dibanding era zaman 20 abad 20 awal-awal ya. Sekarang data tuh ukurannya udah sangat besar dan kita makin menyadari pentingnya kita untuk menggali sesuatu dari data ya. Nah, jadi data itu kan menunjukkan sesuatu. Data itu menunjukkan kalau kita gali dengan benar itu ada pengetahuan penting di dalamnya, ada insight ya, ada pola. Tapi bagaimana kita bisa menggali pengetahuan tersebut? Nah, itu yang menjadi pertanyaan kan ya. Nah, kemudian juga ukuran dari data itu menjadi besar dan lebih semakin besar dari tahun ke tahun. Tapi nggak usah ngomongin soal big data. Nah, itu juga salah satu buzzword ya, kata kunci penting big data. Bahkan untuk data yang kecil, data medium, nah itu pun ada pengetahuan yang menanti untuk kita uncover. Akan selalu ada seperti itu. Jadi dari suatu data itu, bagaimana kita bisa menggali pengetahuan. Nah, itulah goal dari 4 minggu terakhir ini. Dan juga ini sebagai praktis dari kemarin tuh, ada statistik kan ya, ada uji hipotesis, ada prediction interval, dan lain-lain. Nah, itu akan kita sentuh juga di sini. Jadi bisa dibilang kan ya, ini semacam ada applied statistik. Jadi supaya kalian membantu lebih paham konsep-konsep kemarin, uji hipotesis, dan lain-lain. Dan kita ya, orang aviasi ataupun aerospace industries itu membangkitkan data dalam jumlah yang sangat besar. Misalkan ini, aviasi aja, itu kan satu hari aja ya, itu pesawat terbang kemana-mana gitu. Ya, dan itu kan data yang sangat besar, data rutenya, data fuel burn-nya, data engine-nya, structural health monitoring, itu banyak sekali. Dan selalu dimonitor, dan datanya sangat besar. Kemudian juga aerospace design ya, data science dipakai untuk mendesain wing kalau di sini. Kayak ini namanya Mitsubishi Regal Jet ya, walaupun sekarang lagi agak bermasalah pesawat ini dari segi sales ya, karena delay terus nih si ininya nih, si proses manufacturing-nya nih. Nah, datanya ini didesain pakai metode data science. Gimana mengurangi shockwave supaya drag-nya berkurang. Nah, itu kan tantangannya kalau kita lagi mendesain sayap ya. Kita pengen dia supaya bisa memenuhi gaya angkat tertentu, tapi dengan gaya hambat sekecil mungkin. Oke, secara teori kan oke, gampang seperti itu. Cuma kan pertanyaan gimana? Bentuk desain sayapnya persisnya seperti apa? Dia kan juga memenuhi constraint, strukturnya harus kuat, secara stability juga harus bagus ya. Daya hambatnya juga harus rendah. Nah, itu yang menjadi tantangan tuh. Nah, itu banyak aplikasinya. Jadi di kita aerospace industries, aviation, itu banyak sekali. Mulai banyak dipakai ilmu-ilmu seperti ini. Nah, saya kasih coba beberapa motivating example, beberapa dari saya sendiri. Jadi kalau dalam konteks aerospace design, mengapa saya bilang aerospace design ya? Karena kan nanti kalian akan memilih jalur kan, ada aviasi, ada yang aerospace design, aeronautika kalau saya nggak salah namanya. Nah, jadi kalau dalam konteks ini, jadi supporting technologies-nya untuk data science sekarang mulai banyak dipakai untuk misalkan menganalisis hubungan antar parameter. Karena kalau misalkan desain sayap tadi ya, itu parameternya bisa ada yang 100, ada yang 200, ada yang lebih dari itu, ada beberapa yang pakai 1000, itu banyak sekali parameternya. Nah, kan kita kalau ada 1000 parameter, gimana kita mencoba menggali pengetahuan dari data itu kan sulit. Nah, itulah gunanya ilmu seperti ini. Dan kita mempelajari juga lah hubungan antara desain parameter sama output-nya. Output-nya itu seperti apa? Gaya hambat, gaya angkat, gaya ini coefficient moment, coefficient tekanan, dan lain-lain. Biasanya ini di-couple dengan numerical methods yang akan kalian pelajari juga di tahun depan ya. Jadi ada finite element method, CFD. Nah, jadi ada framework baru nih. Jadi gabungan antara finite element, CFD, dan juga data science
yang kita gunakan untuk menggali banyak pola-pola penting dari data yang kita miliki yang akan berguna untuk desain. Jadi aplikasi lainnya adalah ya optimasi ya, karena kita mau optimasi. Misal sayap mau kita optimize supaya drag yang minimum. Kalau struktur mau kita apain sih? Struktur mau kita optimize supaya misalkan stiffness-nya maksimum. Atau misalkan ya beratnya diminimumkan, tapi tetap bisa menahan stres ya sesuai yang ditentukan. Nah ini kan aplikasinya juga banyak tuh, misalkan additive manufacturing. Karena kalau additive manufacturing itu ya salah satunya adalah tantangannya mencari bentuk yang bagus, bentuk yang bisa mengurangi berat tapi tetap menahan stres, tetap inilah stresnya tetap nggak melebihi limit maksud saya. Nah itu salah satu aplikasinya di additive manufacturing. Oke ya ini contoh-contoh aja di bawah ya ada beberapa aplikasi. Misalkan kita memakai metode ini untuk mencari parameter mana yang paling penting. Karena kalau kita tahu parameter desain yang paling penting, nah berarti ini harus kita kontrol nih. Misalkan kita mau mengurangi shockwave ya, gelombang kejut, karena kalau gelombang kejut, kalian akan mengurangi wave drag. Nah, wave drag nanti kita bahas sore nanti ya di fluid mechanics. Atau sudah kalian lihat juga di kuliah Palavi ya. Nah, itu gimana cara mengurangi wave drag? Nah, itu kan ada tantangan tersendiri. Mencari bentuknya. Nah, itu yang dicari. Walaupun kalau wave drag, kalian nanti belajar di Aero 1. Itu ada lebih dalam lagi nanti. Nah, kalau di aviasi pun juga pasti banyak sekali. Dari data ya, misalkan data dari tahun ke tahun, kemudian ada satu airline ingin ngebuka rute baru. Kalau airline mikir rute baru tuh apa sih salah satu kriterianya? Ya pasti profit. Profit yang paling banyak ada di mana? Nah itu kan kalau orang mau mencari tahu jawaban dari seperti itu, dia nggak bisa kayak bermikir doang. Ya mikir juga sih penting. Cuma maksudnya dia harus juga punya data dong yang mendukung atau membantu dia dalam mengambil keputusan. Nah salah satu goalnya itu di ujungnya adalah decision making, mengambil keputusan. Jadi dari mana dia bisa mengambil keputusan, rute mana yang harus saya buka, misal, nah itu dia harus punya data. Data ditambah sama kemampuan kita untuk berpikir dan komputer untuk mengolah data, nah dia bisa menemukan pola-pola penting tersebut. Kemudian ada lagi ya, weather prediction. Ini ya berhubungan dengan aviasi juga sih ya. Jadi data itu bisa datang dari mana-mana, bisa dari ini, dari observasi ya, observasi di lapangan. Tapi kalau observasi di lapangan kan ya misalkan gini, dia hanya mengambil di titik-titik tertentu. Kalau kita mau ngambil secara global, nah itu orang bisa pakai numerical eksperimen ya. Jadi dari CFD lah. CFD tapi buat orang meteorologi. CFD itu Computational Fluid Dynamics. Nah, jadi diasimilasikan data observasi di lapangan sama data hasil simulasi supaya bisa membuat prediksi cuaca yang lebih akurat dibandingkan dengan observasi aja atau simulasi aja. Observasi menghasilkan data, simulasi menghasilkan data, nah diasimilasikan supaya bisa prediksinya baik, supaya bisa apa? Membantu airline, membantu banyak orang dengan menggunakan metodologi seperti ini. Contoh lain juga banyak ya misalkan predictive analysis ya. Jadi kalau kita misalkan menerbangkan pesawat kan ada banyak faktor-faktor yang harus dianalisis yang bisa berbahaya menyebabkan kecelakaan misalnya. Nah, jadi misalkan ada insiden probability untuk misalkan overrun ya. Itu kan bisa ditentukan banyak faktor di situ mengapa dia bisa overrun. Bisa karena ada angin ya, misalkan tiba-tiba ada gas. Atau weight ini ya berat pesawat kadang kan bervariasi juga tuh. Ada juga ya ini mungkin speed apalah saya nggak tahu mungkin wind speed ya juga ya. Ada lain-lain mungkin ada faktor error, human error atau misalkan technical error. Ada banyak faktor-faktor yang bisa menyebabkan kecelakaan. Nah, jadi kita mencoba melakukan predictive analysis seperti itu. Jadi berdasarkan data yang ada, data wind speed yang ada, data yang lain-lain yang kita kumpulkan, nanti kalau misalkan ada pesawat terbang dengan parameter seperti ini. Nah, kita bisa menebak berapa probabilitas bahwa akan terjadi insiden. Kalau misalkan terlalu tinggi, itu artinya kita harus kita kasih perhatian lebih. Mungkin ada masalah apa, kamu jangan gimana gitu misalkan ya. Itu predictive analysis.
Jadi kata kuncinya prediksi itulah berdasarkan data itu. Nah, saya mau tanya dulu ya. Kalau kalian dengar istilah data science, apakah itu sesuatu yang umum terdengar oleh kalian? Sebagai mahasiswa S1 misal. Umum nggak kalian dengar orang ngomongin science data gitu-gitu? Kalau menurut saya umum sih, Pak. Umum ya? Oke, soalnya saya juga ya pengen tahu gitu. Umum ya, berarti menurut kamu ya, Brian ya? Lagi rame dibicarain, Pak. Kenapa, sorry? Rame dibicarain gitu, Rame Pak. dibicarain ya? Oke, berarti emang beneran buzzword ya? Jadi paling nggak kalian sudah ada tahu apa sih itu data science. Nah, kita akan belajar lebih dalam lagi di sini. Oke, walaupun ini 4 chapter ya, 4 chapter, tapi setidaknya memberikan kalian gambaran yang cukup baik. Nah, ada banyak istilah yang pernah kalian dengar. Data science, machine learning, statistical learning, mungkin lebih ke machine learning ya, sama AI. Nah, apa itu sebenarnya? Jadi, data science tuh umbrella term-nya, jadi istilah payung ya, dia memayungi semuanya gitu. Nah, kemudian ada lagi dalamnya itu, machine learning, ada statistical learning, ada AI. Jadi data science itu mencakup ini, machine sama statistical learning. Oke? Ada beberapa persamaan dan ada sedikit perbedaan sebenarnya. Oke, ini perbedaan yang depend on the objective terakhir. Kita coba mulai dulu dari persamaan. Oke, tapi sebelumnya gini dulu nih. Jadi ada satu lagi kan AI kan ya. Jadi kalau AI itu sebenarnya ini agak abu-abu lagi. Kadang ada orang menyebut statistical learning sama machine learning itu bagian dari AI juga sebenarnya. Bagian dari AI yang khusus buat prediksi. Oke, karena kalau AI itu salah satunya kan goalnya adalah memprediksi sesuatu. Nah, makanya itu di sini ada machine sama statistical learning. Sama kalau kita nyebut AI, itu ada persepsi yang beda antara scientist sama masyarakat kebanyakan. Kalau AI kan kita mikirnya apa tuh kayak di film-film tuh ada Terminator, ada siapa itu musuh Terminator saya lupa tuh, Skynet dan lain-lain. Itu yang kita kebayang. Jadi ada sesuatu yang mereplikasi kecerdasan manusia sampai ke level dia bisa sentient, bisa berpikir. Itu kalau di film. Nah, tapi kalau definisinya ya secara saintifik itu adalah komputer ini sebenarnya bisa meniru apa yang manusia lakukan secara lebih cepat. Misalkan face recognition, itu kan mereka ngelihat tuh. Terus kemudian ini dia ngelihat, oh ini misalkan orang siapa ini namanya gitu kan. Itu kan seakan-akan dia mereplikasi kemampuan manusia dalam merekognisi sesuatu. Oke? Nggak harus sentient. Sentient tuh bahasa Indonesianya punya kesadaran. Walaupun katanya sih menuju ke situ. Tapi berbeda antara persepsi yang masyarakat kebanyakan sama persepsi yang seharusnya seperti itu. Nah, salah satu adalah prediksi, dan disitulah ada ini nih. Nah, ini sama ini kedua-duanya bergantung sama data. Ya, jadi hanya bisa bekerja jika ada data banyak ataupun sedikit. Dan kedua metode ini menggunakan model. Definisi model ini apa nanti ya? Nanti akan kita bahas juga ya. Tapi model ini adalah mendekati hubungan antara input sama output. Atau kita bisa bilang variable independent sama variable dependent. Kan itu kan ya, dari input kita mencoba memprediksi output. Nah, sekarang kita coba prediksi itu menggunakan model. Kemudian dua metode ini dapat bekerja dengan ini contohnya ya, ada supervised sama supervised learning, bisa kita jelaskan nanti ya. Nah, tapi hanya machine learning yang mempelajari yang namanya reinforcement learning. Itu salah satu kelas lagi dari machine learning. Nah, itu tidak akan kita bahas di sini ya. Jadi itu belajar dari reward ya. Nanti tidak kita bahas sih kalau reinforcement learning. Nah, kemudian dua metode ini mengambil beberapa ilmu dan juga beberapa manfaat teknik dari teknologi AI. Nah, sekarang apa perbedaan antara machine sama statistical learning? Dan ini harapan akan semakin jelas ketika kita lebih dalam lagi nanti ya. Nah, kalau machine learning biasanya itu menggunakan data yang sangat besar.
jutaan atau mungkin miliaran. Nah, kemudian juga ribuan, ratus ribuan, biasanya mereka bermain di sekitar situ. Jumlah datanya pun bisa bervariasi dari tera sampai exabytes, petabytes, dan lain-lain. Nah, kemudian prediksi itu lebih penting daripada inference. Apa ini bedanya ya? Kalau inference itu maksudnya seperti ini. Kita mau tahu sebenarnya model ini menceritakan apa. Kita mau prediksi harga rumah misalkan berdasarkan luas tanah sama jarak ke pusat kota. Itu kita mau inference kan ya. Kita mau inference karena kita mau tahu kalau makin jauh berapa kilo dari dari pusat kota, kira-kira akan semakin berapa naik sih harga rumah ini. Kalau luas tanahnya semakin besar, kira-kira akan semakin berapa naik nih harga rumah ini. Akan naik berapa persen gitu misalkan. Itu inference. Kemudian kita akhirnya menebak, oh ternyata luas tanah lebih berpengaruh nih daripada jarak ke pusat kota. Itu inference. Kita ingin tahu sesuatu, menceritakan kita sesuatu. Kalau prediksi, ya udah kita prediksi aja. Cuma masalah inference saya tidak peduli. Misalkan seperti apa? Face recognition ya. Face recognition itu kan atau speech recognition. Kita ngomong nih, kita ngomong bla 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 bla, Siri tolong bla bla bla. Kan Siri ngerekam kan, kita ngomong apa. Terus coba terjemahkan, dia mencoba memprediksi kita ngomongin apa sih maksudnya. Nah, dia memprediksi. Tapi apa inference-nya? Kita nggak peduli. Kita nggak peduli dalam artian, kita nggak peduli. Siri, kenapa sih tadi kamu bisa mikir saya gini gitu. Nah, kita nggak peduli seperti itu. Yang penting Siri mengerti apa yang kita mengerti. Siri itu Apple. Punyanya Apple ya, yang untuk apa sih istilahnya? Voice assistant atau apa gitu ya. Dan machine learning jelas ada pada smartphone kalian. Pasti ada. Pas suatu hari, bukan suatu hari, tiap hari kalian pasti memakai metodologi ini tanpa sadar. Kayak aplikasi yang lebih aerospace ya. Ada beberapa sekarang yang memakai ini untuk solving PDE. Jadi kalau kalian menyelesaikan PDE biasa pakai apa sih? Pakai metode numerik kan ya. Ada analitiknya, ada numeriknya. Nah, sekarang ada framework baru ya, itu menyelesaikan partial differential equation pakai machine learning. Nah, itu machine. Apa statistical learning sekarang? Biasanya jumlah datanya lebih kecil. Kemudian, menggali pengetahuan dari data itu lebih important, lebih penting daripada prediksi. Prediksi nggak apa-apa sedikit lebih turun, tapi yang penting saya bisa paham sebenarnya data ini menceritakan apa ke saya. Kalau ini linear regression, kalau saya naikin X-nya sedikit, nah Y-nya akan naik berapa? Parameter mana yang lebih dominan, mana yang tidak dominan. Nah, itu inference, dan itu lebih penting dalam statistical learning. Nah, kemudian, statistical learning itu membutuhkan pemahaman yang bagus akan data. Ilmu statistik ini sangat penting sekali kalau di statistical learning. Dan karena kita harus tahu data ini menceritakan apa. Dan kita butuh sense yang penting ya, supaya kita bisa memanfaatkan jumlah data kita yang sedikit ini. Semakin banyak data, semakin orang nggak peduli ya, karena oh ya udahlah banyak data ini saya nggak perlu canggih-canggih, nggak perlu terlalu melihat datanya banget gitu, karena banyak ya. Tapi kalau datanya dikit, kita lebih butuh make sense dari data tersebut. Aplikasinya apa ya? Kalau di kita aerospace design, karena aerospace itu juga ada beberapa, terutama desain, itu ada beberapa yang depend on small data set. Nah, jadi penting nih, statistical learning. Dan juga memahami fenomena penting ya. Ini nggak bisa kalau benar-benar fully prediction, harus ada inference. Nah, apa yang lebih kita dalami, apa yang akan lebih kita dalami di sini adalah statistical learning. Karena pada akhirnya ini adalah kuliah statistik. Dan buku yang akan kita pakai yang nulis statistician, jadi memang sangat membantu. Nah, tapi gini, kalau kita belajar yang satu, itu akan lebih mudah belajar yang lain. Karena sebenarnya perbedaannya agak tipis kalau saya bilang ya. Jadi kalau kita belajar statistical learning, itu akan sangat membantu dalam belajar machine learning dan sebaliknya. Walaupun kalau saya rasa kita sebagai engineers ya,
Itu mulai dari statistical learning. Karena kita butuh make sense dari data, nggak hanya sekedar dari prediksi. Nah, ini kita masih banyak terminologi ya dulu ya, sebelum kita masuk ke hitung-hitungannya ya. Nah, sekarang kita coba bedakan apa itu small sama medium sama big data. Oke, jadi rule of thumb-nya ya, kalau small sama medium data itu adalah data yang Anda bisa olah menggunakan PC kalian sendiri. Yang nggak canggih-canggih banget, bukan PC gaming pun juga bisa mengolah gitu. Simple, dikit datanya, nah itu bisa kita olah dengan komputer kita sendiri, nah itulah kira-kira itu rule of thumb, small atau medium data. Dan seringkali, kalau kita punya small sama medium data, kita mau inference, kita mau mencari tren penting sama insight dari data tersebut, dan untuk small sama medium data, nah inilah statistical learning adalah teknologi penting untuk tugas-tugas seperti ini. Misalkan gini, seorang engineer melakukan eksperimen pada terowongan angin. Dia koleksi tuh data, misalkan kalau bentuknya seperti ini, gaya hambatnya seperti ini, kalau saya variasikan ketebalan seperti ini, kalau saya ubah sedikit parameternya, saya ubah kondisi terbangnya, dia koleksi tuh data semuanya tuh, data CL, CD, sama CN. Nah, bagaimana cara dia mengolah data tersebut supaya mendapatkan pengetahuan penting? Nah, itulah kita memakai ini. Dan itu small sama medium data hitungannya. Nah, kemudian juga ini penting di beberapa perusahaan ya, karena misalkan ada data dari penjualan beberapa produk, tapi datanya pun juga small, medium data. Bisa kita olah dengan komputer kita sendiri. Yang harus dilakukan adalah memprediksi tren sekarang, dari tren sekarang ke depannya akan seperti apa. Karena kalau dengan seperti itu, dia bisa membantu memprediksi langkah selanjutnya akan seperti apa. Nah, itu small sama medium data. Nah, kalau big data itu seperti apa? Jadi ini tidak ada definisi yang formal ya untuk data besar itu seperti apa. Nah, tapi data besar itu biasanya merefer ke dua hal. Satu, teknologinya. Bukan hanya teknologi mengolah datanya saja, tapi teknologi untuk menyimpan dan memproses dan juga algoritmanya. Karena menyimpan data besar itu juga suatu tantangan tuh, itu butuh ke hardware-nya juga. Kalau misalkan seperti di server Google gitu kan dia mengolah dan dia menyimpan jumlah data yang amat sangat besar kan dari seluruh dunia. Pengguna Gmail kan atau pengguna fasilitas Google lain kan banyak sekali. Itu dari segi soal teknologi. Tapi dari segi soal ukuran data, kalau ngomongin petabytes sama exabytes, nah itu kita menyebutnya big data biasanya. Kalau megabytes, apalagi kilobytes, nah itu small data biasanya. Ya megabytes, giga berada di antara medium sama big sih. Nah, biasanya kita akan menggunakan teknologi machine learning untuk data tersebut. Apa contohnya yang besar ya? Ya itu, yang e-commerce dan lain-lain, atau yang sosial media. Setiap hari, misalkan, ada 500 juta tweet. Mulai dari yang penting, nggak penting, sampai curhat, itu pasti ada. Kalau Twitter. Nah, tapi kan orang ingin tahu. Orang-orang Twitter tuh ingin tahu, apa topik paling penting hari ini yang orang bahas. Nah, itu kan data besar ya. Nah, mereka mencoba melihat hal itu. Atau transaksi kartu kredit. 1 tahun tuh 74 miliar transaksi. Tapi dari 74 miliar transaksi itu kan pasti ada yang fraud kan ya. Ada yang mencoba hacking kartu kredit orang. Nah, itu kan berbahaya tuh. Nah, kita harus ada algoritma yang harus bisa memprediksi itu. Apakah ini transaksi yang bermasalah atau tidak dari 74 miliar transaksi tersebut per tahun. Nah, kemudian juga kalau misalkan structural health monitoring, itu kan pasang sensor di mana-mana tuh. Untuk sensor kekuatan struktur atau di engine itu kan dipasang juga tuh di situ tuh. Misalkan untuk tahu temperaturnya di turbine, di kompresor dan lain-lain itu kan dimonitor. Dan satu pesawat itu kan bisa banyak terbang, mulai dari dia berangkat sampai dia landing, itu dia simpen datanya di situ. Nah, dia menyimpan data apa sih? Data tegangan sama data regangan untuk jumlah pesawat yang sangat besar. Jadi nantinya dia bisa kayak prediktif itu juga.
Jadi memprediksi kapan part ini akan fail. Ya, walaupun kalau yang di aerospace kan udah ada itu tuh. Udah ada ini ya, udah ada ke A-check, B-check, apa aja tuh, saya lupa namanya tuh ya, untuk maintenance-nya seperti itu. Nah, cuma kalau dengan ilmu seperti ini kita bisa memprediksi kapan part ini akan fail. Nah, sebelum kita mulai masuk lebih ke metodologinya, nah kita mulai masuk ke notasi matematik terlebih dahulu ya. Oke, jadi simpelnya kita melihat seperti ini ya. Kita melihat tabel Excel yang akan kita olah. Tabel Excel ini akan kita terjemahkan dulu jadi notasi matriks. Karena yang namanya statistical learning itu memprediksikan ya. Jadi secara simpel sih seperti ini. Kan ada ini nih, ada Y itu adalah suatu output yang nggak kita ketahui. Kalau misalkan di aerospace, aerodynamics apa sih? Y itu misalkan ya gaya hambat lah. Y merupakan fungsi dari sesuatu. Ya. Mungkin vektor. Saya pakai bawah di situ vektor. Vektor ini apa misalkan? Misalkan ini ketebalan. Misalkan lokasi maksimum chamber-nya di mana? Atau radius leading edge-nya, misalkan seperti itu. Kan CD itu merupakan fungsi dari itu semua kan? Karena kalau ada ubah-ubah parameter tadi, Anda merubah CD kalian. Nah, tapi kita ceritanya, kita nggak tahu efek ini seperti apa. Yang kita punya adalah data. Data itu adalah untuk X tertentu, maka CD-nya segini. Untuk X tertentu, maka CD-nya segini. Nah, goal dari statistical learning ya, dan ini merupakan core juga dari data science, itu memprediksi ini. Dengan suatu fungsi pengganti yang kita kasih nama f-copy. Ini adalah goal-nya nih, ini goal-nya nih. Ya. Itu akan kita pelajari dengan mendetail 4 minggu terakhir. Nah, kita coba supaya nyaman dulu sama notasi dulu lah ya. Nah, jadi kita ngeliat yang X-nya ini. Ini kan vektor nih ya, vektor dari suatu variabel. Sebetulnya tadi kombinasi thickness per chord, kombinasi maksimum chamber di mana, radius leading edge, bla 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 gitu kan ya. Untuk suatu kombinasi tertentu keluarlah satu angka CD tertentu. Nah, nanti ada nih yang data ke-1, data kedua, data ketiga, data keempat itu adalah dengan angka ini yang berbeda-beda nih. Ya. Dan itu kita kumpulkan dalam suatu matriks. Sebutlah seperti ini. Ini kalau biar gampang bayangkan seperti tabel Excel. Jadi Anda punya seperti ini. Ini ada misalkan si Y-nya nih, Y-nya nggak saya tulis ya, bla 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 bla, tapi saya nggak lihat dulu. Saya lihat dulu sih ini. Nah, itu kan data ini berbentuk matriks, kan ya? Ini kan X ya. Dan X itu seperti apa sih kalau kita terjemahkan ya? Ini menjadi suatu matriks seperti ini. Ya, jadi ini kan maksudnya ini adalah X11 ini apa? Ini baris ke-1, ini kolom ke-1. Ini baris ke N, kolom kedua. Nah, jadi itu maksudnya si subscript-nya ini. Nah, apa ini? Jadi apa si X ini ya? Nah, si X ini adalah matriks berukuran N kali P. Di mana N itu adalah jumlah observasi, jumlah observasi, alias berapa data yang kalian kumpulkan. P itu adalah jumlah variabelnya. Jadi N kali P. Kalian mengoleksi N data dengan variabelnya adalah sejumlah P. Misalkan tadi T per C, maximum chamber, sama radius leading edge, itu ada 3 parameter. Kalau ada 100 data, berarti 100 kali 3 ukurannya ya. Nah, jadi itu cara kita menerjemahkan tabel Excel ini menjadi matriks bernama X. Jadi ini tadi XIJ ya, saya sebutlah X11, XN2. Nah, itu adalah angka dari variabel nomor J untuk observasi nomor I, maaf. Itu 1, 2, sampai N ya, dan J itu 1, 2, sampai P. Jadi kalau misalkan X 35, itu artinya angka
angka yang berada di observasi nomor 3 dan variabel nomor 5. Nah, itu maksudnya. Kalau XNP berarti data yang paling terakhir sama yang variabel paling ujung, XNP. Jadi ingat ya, N adalah jumlah observasi, P adalah jumlah variabel. Kita pakai notasi ini, definisi ini, karena di literatur lain, kadang ada yang pakai M, ada yang pakai apa lagi, mungkin J atau lain-lain. Nah, kita pakai definisi ini. Jadi kalian melihat ini sebagai matriks X, ya, si data kita ini. Data input, kita ngomongin matriks input di sini. Nah, kemudian kita juga bisa melihat ya, misalnya kita pengen tahu ya, kalau di observasi nomor I itu isinya apa aja sih, berapa saja angka variabelnya. Nah, misalkan kita ngambilnya ya, kita menyebutnya si XI ini, notasi yang kita pakai. Jadi kalau ada X kecil seperti ini dan tidak bold dan dia italic, I seperti ini ya. Nah, kita artinya sedang mengambil ini nih. Ini sebenarnya XI transpose ya, XI transpose jadinya ini. Nah, tapi kalau kita menyebut XI, artinya kita sedang mengambil semua angka variabel untuk observasi nomor I. Nah, itu adalah vektor dengan panjang P ya, karena kan kita mau tahu semua variabel P itu apa saja. Containing the P variable measurements for the ith observation. Nah, kalau kita ngambil kolomnya, kita menyebutnya ini. Pakai X, bold, tidak italic, seperti ini. XJ, nah misalkan X1, berarti kita sedang mengambil kolom 1. Artinya kita ingin tahu berapa sih angka variabel 1 untuk setiap data observasi. Nah, itu kita mengambil kolom dari X. Jadi, XJ ini, karena kita ingin mengambil semua observasi untuk variabel nomor J, misal, nah itu adalah vektor dengan ukuran N. Yang mengandung semua hasil pengukuran untuk variabel nomor J. Jadi kalau tadi misalkan T per C, kita mau melihat data kita berapa aja sih T per C-nya, nah itu kan mengambil kolom. Kalau kita ingin tahu untuk airflow nomor 1 berapa saja sih angka T per C dan lainnya, kita sedang mengambil baris. Nah, jadi kita bisa menulis matriks ini sebagai ini nih, kalau kita ngambil yang kolomnya kan kita bisa nulis seperti ini. Ini kan Anda sedang menggabungkan ini X2 bla 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 sama XP. Nah, ini ada cara Anda menulis matriksnya bisa seperti ini. Matriks X besar kombinasi dari kolom-kolom ini. Atau Anda juga bisa alternatively menuliskan sebagai gabungan dari yang baris-baris tadi. Kalau XI kan definisinya seperti ini nih ya. Kalau Anda membuat menjadi bentuk seperti ini, ya Anda transpose. Jadi kalau Anda transpose ini ya, misalkan si ini, akan menjadi bentuknya seperti ini. Ini hanya cara menuliskan saja. Jadi Anda bisa menuliskan matriks ini sebagai gabungan dari rows atau kolom. Ingat lagi, kalau kita nulisnya seperti ini, X besar, nggak besar, sorry, bold dan tidak italic, itu kita sedang menuliskan kolom. Kalau yang X-nya seperti ini, yang ini misalnya, kita sedang mengambil baris. Oke, nah itu notasi yang akan kita pakai di sini. Nah, jadi apa sih tadi si X itu? Kita menyebutnya itu adalah matriks observasi. Inputnya. Semua datanya kita kumpulkan dalam, semua data kecuali output kita kumpulkan dalam matriks observasi namanya. Kayak yang di kanan hanya kalau kita transpose jadilah seperti ini. Nah, tapi bentuk-bentuk inilah adalah bentuk yang penting. Ini adalah cara kalian membaca tabel Excel tadi menjadi matriks. Karena kalau Anda mau olah lebih lanjut dalam komputer, komputer melakukan apa? Komputer melakukan operasi matriks, bukan melakukan operasi Excel ya, tapi mereka melakukan operasi matriks di situ. Nah, tadi X. Kalau Y-nya gimana? Kalau Y-nya sih, ya kita tinggal aja nih, tinggal buat satu vektor Y. Jadi ada Y besar. Nggak, sorry, maaf, bukan Y besar, Y bold ya. Kalau kita notasinya kadang di fluid mechanics, kalau kita nulis, kita sering pakai ini di bawahnya. Nah, itu isinya adalah
ininya, output kita. Kalau tadi kita ngomongin aerodynamics nih CD-nya misal. Kalau kita ngomongin soal struktur, ini stress atau strain misal. Itu kan sesuatu yang kita prediksi. Atau kalau kalian ngomong, ya itulah contohnya lah, kalian bisa membayangkan sendiri lah. Nah, itu kita kumpulkan dalam vektor Y seperti ini. Oke, ini kan tadi ada X-nya, sekarang ada Y-nya. Nah, pada akhirnya kita akan punya matriks input seperti ini, sama vektor dari output. Ini kan Y ini kan ya, ini kan sebenarnya merupakan hasil dari ini pada X tertentu. Pada baris 1 akan menghasilkan Y1. Begitu kalian eksperimenkan. Misal. Kalau kalian coba dengan kombinasi parameter ini, akan menghasilkan Y2. Kalau kalian coba dengan menghasilkan ini, nah kalian akan menghasilkan YN. Dilewati dari mana? Dilewati dengan menggunakan fungsi ini. Tapi kita nggak pernah tahu. Yang kita hanya tahu hanya, kalau inputnya angkanya segini, oh berarti outputnya akan segini. Itu dilakukan dari mana sih? Nah, kita bisa dapat data. Kita bisa dapat data dari macam-macam. Dari eksperimen, dari simulasi komputer, atau ya kita gathering data from many places gitu aja gitu lah. Intinya kalian akan mendapatkan data dalam bentuk seperti ini. Oke? Dan di sini kita banyaknya ngomongin variabel continuous sama variabel integer aja. Ada lagi kategorikal, nah cuma tidak kita bahas di sini. Ingat kan ya, kita ngambil pengantar komputasi. Itu ada variabel kategorikal, continuous, integer. Nah, kita lebih banyak ngomongin variabel continuous di sini. Nah, itu soal notasi. Nah, kemudian kalau kita ngomongin soal prediksi, bagaimana kita membuat model kita membuat model dari mana sih? Kita tuh membuat model dari ini, dari X sama Y tadi nih, yang bold tadi. Jadi berdasarkan informasi ini, matriks sama si ini, vektor output, kita mencoba membuat suatu model statistik. Paling gampang apa? Regresi linear. Pernah nggak kalian pakai regresi linear pas praktikum fisika? Pernah. Sering banget sih, Pak. Sering, Pak. Kenapa? Sering malah ya. Sering pas di apa aja kalian pakai? Udah gak gitu ingat sih, Pak. Soalnya Kenapa, pun sorry? udah setahun lebih. Udah apa? Udah gak gitu ingat sih. Nggak gitu ingat, cuma pernah dipakai ya. Berkali-kali kan ya. Oke. Iya, Pak. Nah, jadi sekarang kita mencoba melihat regresi linear dari sudut pandang yang lain dan yang lebih dalam ya. Kita akan pakai ini sebagai medium kita untuk belajar statistical learning lebih lanjut. Dan sebenarnya kalau kalian buka buku Well-Paul sekalipun ya, begitu kalian beres uji hipotesis, kemudian yang estimates gitu-gitu tuh, kalian belajar regresi linear. Jadi ini merupakan ya natural sih perpanjangan dari apa yang kita pelajari di minggu-minggu lalu. Tapi kita melihatnya dari sudut pandang statistical learning. Oke? Nah, ada supervised sama unsupervised. Apa itu supervised, apa itu unsupervised? Nah, jadi kalau supervised, kita tugasnya adalah memprediksi Y given X. Jadi kita memprediksi ini sebenarnya. Oke? Jadi ada data nih, kalau saya nyebut ini kan artinya matriks observasi nih, ya. Nah, kita mencoba memprediksi nih. Jadi kita punya X, kita punya Y. Nah, kita punya Y, ya. Nah, Y ini kita menyebutnya adalah label. Nah, jadi kita punya X, data ini untuk setiap baris dari si matriks X tadi, kita punya labelnya. Labelnya apa tadi? Oh, kita ini punya label gaya hambat. Ini punya label gaya angkatnya segini. Oke. Kalau saya nyebut label, itu maksudnya labelnya bisa continuous, bisa kategorikal, bisa apapun ya. Bisa macam-macam. Tapi yang mau saya emphasize adalah Y ini adalah kita menyebutnya label juga di sini. Itu unsupervised learning. Jadi untuk X tertentu nanti, kita bisa memprediksi Y-nya akan berapa. Nah, kalau unsupervised learning, itu kita cuma punya X. Nah, kalau cuma punya X, nah apa yang mau kita lakukan? Kita nggak punya Y-nya.
Nah, itu ada beberapa tugas yang hanya kita punya X-nya aja. Misalkan, kita mau mengcluster si X ini menjadi beberapa grup. Gitu. Misalkan seperti ini ya. Ya, saya gambar lah seperti ini nih. Ini data kita nih, ini X1, ini X2, alias nggak ada Y-nya nih. Datanya agak terpecah-pecah seperti ini. Oke, ini kan masih 2 dimensi kan ya, alias 2 variabel, mungkin kelihatan, oh ini ada grup 1, ada grup 2, ada grup 3. Tapi kalau dimensinya tinggi, kalau saya ngomong dimensi artinya P-nya semakin besar tadi ya, itu kita tidak bisa visualisasi. Jadi kita nggak bisa nebak, oh gitu ya. Nah, kita harus rely on computers kan ya, harus bergantung pada metodologi ini, supaya metode kita mengklasifikasikan menjadi beberapa grup seperti ini. Misalkan dia akan bilang, oh ini ada grup A, grup B, grup C. Seperti ini, misal itu adalah unsupervised learning. Kita hanya punya X, tapi kita nggak punya Y-nya seperti apa. Kita tidak punya label. Mungkin aplikasi lain apa ya, itu banyak tuh yang di masalah semantik dan bahasa sih, terutama ya, mengklasifikasi penggunaan bahasa, nah itu nggak punya labelnya tuh, hanya punya X-nya doang biasanya. Nah, kalau supervised learning, nah ini adalah kebanyakan machine sama statistical tuh ngomongnya supervised learning. Sorry ya, ini maksudnya apa angka Y, berapa angka Y pada lokasi yang belum kita ketahui. Ini regresi linear. Kalian punya sih bulat-bulat biru, ini adalah data kalian. Nah, sekarang kalian bertanya, kalau misalkan X-nya segini, 0,5 sebutlah, berapa sih angka Y-nya? Oke. Nah, si garis merah ini adalah si fungsi, ini topi. Fungsi topi tadi. Si garis merah ini adalah fungsi topinya. Yang kalian mau buat, itu adalah model yang kalian buat untuk mendekati data kalian. Karena kalau kalian sudah punya model, kalian bisa memprediksikan ya, Y-nya berapa. Jadi saya akan tahu, tanpa saya perlu koleksi data lagi, oh kalau X-nya segini, berarti Y-nya segini. Nah, itu kan berguna tuh kalau misalkan di aerodinamik, nah kita bisa mengurangi jumlah eksperimen. Nah, itu yang persis kita lakukan seperti itu. Kita mencoba mengurangi jumlah simulasi eksperimen untuk kita bisa melakukan optimasi desain misalkan, supaya nanti kita bisa menebak tanpa perlu melakukan simulasi CFD lagi. Nah, itu supervised. Kalau unsupervised itu nggak ada datanya. Kalau ini kan X sama Y kan ya, sebutlah X1. Kalau di sini berarti X1 sama X2 aja. Nggak ada Y-nya, tidak ada labelnya. Nah, algoritma unsupervised ditugaskan untuk mencari cluster dari grup-grup, dari data-data ini, misalkan. Oke. Itu supervised sama unsupervised. Kan bahasanya satu di supervise ya, di apa ya itu bahasa Indonesia, dibimbing. Istilahnya dibimbing kali ya. Satu dibimbing oleh apa? Dibimbing oleh label. Kalau unsupervised itu tidak dibimbing oleh label. Oke? Jadi kalau kalian ngerjain tugas akhir, pembimbing kalian sering membantu kalian tuh supervise. Kalau pembimbing kalian hilang, rajin proyekan tapi nggak bimbing kalian, itu unsupervised TA kalian. Oke, kira-kira seperti itu analoginya. Nggak pas sih sebenarnya, cuma ya kira-kira seperti itulah. Nah, kalau kita ngomongin supervised learning, itu ada beberapa kelas lagi di dalamnya. Itu regresi sama klasifikasi. Ya. Karena mengapa bisa regresi, mengapa bisa klasifikasi, ini tergantung label kalian bentuknya seperti apa. Tapi kan sama-sama supervise kan ya. Tugas kita adalah memprediksi Y given X. Nah, tapi tergantung dari label kita bisa melakukan masalah regresi, bisa melakukan masalah klasifikasi. Nah, apa bedanya? Kalau kita ngomongin regresi, Y-nya itu continue. Label kita continue. Nah, ingat nggak kita ngomongin pengenalan komputasi itu? Yang continue itu apa sih? Biasanya yang kita ukur.
temperatur, pressure. Orang aerodinamik ngomongin pressure kan ya. Shear stress juga. Kalau orang struktur, orangnya stres, struktur ngomongin stres maksud saya gitu. Jadi ya mereka adalah stres, karena stres kan continuous kan, bisa ngambil angka berapapun. Tekanan bisa ngambil angka berapapun ya, itu continuous. Nah, kalau Y-nya klasifikasi, itu Y-nya sifatnya kategori. Misalkan apa? Ini kalau ngomongin aeroelastik nih ya. Aeroelastik itu adalah interaksi fluida sama struktur. Seringkali kalau kita di aeroelastik, kita ingin tahu apakah struktur ini akan flutter atau tidak. Kalau flutter itu begitu ada sedikit ini ya, sedikit gangguan ya. Atau untuk parameter tertentu misalkan ya kita pasang parameter pegas dan lain-lain, strukturnya seperti ini kekakuannya, dia kan bisa teredam atau tidak teredam. Jadi makin kenceng tuh. Nah, itu dalam beberapa kasus kita sebut itu kategori. Dia gagal atau tidak strukturnya. Bakal teredam atau tidak. Nah, itu kan kategori di situ. Walaupun bisa kadang lihat continuous juga. Dari mana kita ngelihatnya continuous? Damping coefficient kan ya. Kita ngelihat itu stabil atau tidak, itu lebih enak biasanya. Stabil atau tidak kan dari damping coefficient. Tapi kita ngelihat kategori adalah stabil atau tidak. Atau misalkan kategori lain gagal atau tidak. Hanya kategori dan sifatnya kan tidak continuous. Nah, kalau di regresi, kita mau mencoba memprediksi angka numerik ya, karena yaitu adalah continuous. Kalau klasifikasi, kita mau memprediksi angka kategori atau class-nya. Class itu apa? Misalkan tadi stabil atau tidak. Nah, itu kelasnya kita menyebutnya. Nah, tapi kelas itu jumlahnya bisa lebih dari 2. Ya, paling simpel sih binary seperti itu ya. Fail atau tidak. Kalau struktur kan itu kepentingan. Fail atau tidak, gitu kan ya. Itu kita bisa encode menjadi 1 atau 0. Cuma beberapa kasus, yaitu kategorinya lebih dari 2 ya. Bukan hanya gagal atau tidak, tapi mungkin ada satu kategori atau kelas yang lain. Gitu. Tapi ingat, itu bukan angka numerik biasanya. Jadi itu angka kategori. Atau misalkan 0, 1, 2, tapi 0, 1, 2 ini tidak ada hubungannya sama sekali. Bukan variabel ordinal ya bahasanya. Nah, jadi kalau masalah regresi itu seperti yang kalian tahu dan pernah kalian pakai, ini angka numerik Y-nya, bisa koma-komaan. Kalau klasifikasi itu ya kategori 0, 1, atau berapapun. Kebetulan di contoh ini kita ngambil 0 sama 1. Misalkan 1 itu mungkin bisa ini scam. 0 itu tidak scam gitu ya. Kan algoritma dari spam filtering kan seperti itu. Masuk suatu email, dia ngelihat ini, oh spam atau enggak nih. Nah, awal-awal dilatihnya seperti itu. Mungkin dilatih manual secara manusia, oh ini spam, oh ini bukan spam, oh ini spam, oh ini bukan spam. Nah, begitu kita buat modelnya lama-lama bisa memprediksi. Kalau datanya segini, oh ini spam nih. Oh, kalau datanya segini, ini tidak spam nih. Dan akan semakin pintar, semakin banyak datanya kan ya. Dan Anda juga bisa membantu. Misalkan gini, Anda buka email. Terus ada email dari XYZ 1, 2, bla 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 gitu kan ya. Menawarkan aneh-aneh gitu. Tapi kok masuk ke inbox saya nih? Loh, kok malah masuk ke inbox? Nah, kemudian Anda akhirnya, enggak nih, ini spam nih. Nah, dengan Anda melakukan itu, Anda membantu program prediksi ini untuk menjadi lebih baik. Karena yang namanya prediksi kan bisa saja salah. Tapi semakin banyak datanya akan menjadi semakin baik. Nah, itu klasifikasi 0 atau 1 nih. Nah, yang ini adalah model logistic regression nih. Model logistic regression akan memberikan probability apakah ini scam atau tidak. Yang datanya yang mana? Data yang merah nih. Ini kenapa naik turun ya? Cuma datanya gini, kalau misalkan X-nya segini, oh ini dia scam nih. Kalau ininya segini, pasti dia scam nih. Tapi kan nggak pernah crisp definisinya seperti itu. Yang X-nya rendah, kadang ada yang scam.
Yang X-nya tinggi, kadang ada yang tidak scam, gitu-gitulah. Nah, sekarang dia mau coba memberikan model yang terbaik untuk memprediksi itu. Oke, walaupun secara garis besar kan kita bisa melihat nih, yang misalkan tidak scam berada di sini, yang scam lebih berada di kanan. Cuma kan ada data-data yang menyimpang kadang-kadang seperti itu. Oke, jadi ini ada linear regression, ini adalah logistic regression. Nah, kita bisa melakukan regresi linear dan logistik di dimensi yang lebih tinggi, di angka P yang lebih banyak kan. Kalau selama ini kan kita belajarnya satu variabel aja. Nah, cuma kita juga bisa membuat ini untuk jumlah variabel yang lebih banyak. Dan itu sebenarnya goal-nya ya, akan kita pelajari. Melakukan prediksi ketika P-nya itu lebih dari 1. Jadi kalau yang regresi itu, dia memberikan prediksi numerik. Kalau klasifikasi, dia biasa memberikan probabilitas. Kalau misalkan probabilitasnya adalah 0,7 scam, 0,3 tidak scam, nah dia pasti masukannya yang probabilitasnya lebih besar. Nah itu bedanya regresi dan klasifikasi. Nah, ini kebetulan mau masuk yang ke baru. Model, apa itu model? Model statistik itu adalah ini. Yang pakai topi ya. Kalau saya nyebutnya nggak pakai topi, itu bukan model statistik. Kalau saya nyebutnya pakai topi, F-hat, itu adalah model statistik. Karena dia mendekati fungsi aslinya apa? Fx, tanpa topi. Yang kita tidak tahu bentuk aslinya seperti apa. Kalau kita sudah tahu bentuk aslinya seperti apa, kita nggak perlu model statistik. Nah, tapi banyak sekali kasus yang justru kita hanya punya datanya aja. Nah, oleh karena itulah model statistik akan berguna. Dan banyak sekali F-topi ini banyak sekali ya. Jadi kalau kita lihat gambar bawah, ada yang relatif simple, ada yang kompleks dan cukup sulit untuk dipahami. Oke? Misalkan paling kanan tuh ada Gaussian process regression, ini teknik andalan saya nih. Regresi polinomial multivariat, ini adalah perpanjangan tangan dari linear. Ada decision tree, ada super vector machine, ada neural network, itu metode-metode canggih. Yang bisa istilahnya mencari pola dari bentuk data yang lebih kompleks. Kompleks itu misalkan apa? Non-linear. Kalau regresi linear kan simple, seperti ini. Tapi kalau masalahnya seperti ini, dia kan non-linear nih. Ada naik, turun, non-linear jadinya. Nah, kemudian juga, yang di bawah tuh gambar super vector machine. Nah, tapi ya, kalau kita langsung belajar model kompleks seperti ini, itu malah akan miss tuh educational part-nya ya. Jadi, untuk kita bisa memahami, tentu belajar yang simple dulu, menjadi jembatan kita. Misalkan ya, saya ngambil lagi contoh aerodinamik. Kalau di prediksi nyata kita pakai apa sih? Kita pakai ini kan, kita pakai viscous, kita pasti masukin efek gesek. Tapi kita pasti mulai belajar dari teori potensial flow. Karena kalau kalian mau belajar, basicnya itu mulai dari yang teori yang paling sederhana dulu. Kita mulai dari potensial flow, kalau dari aerodynamics ya. Tapi banyak juga gunanya ya. Kan kalau misalkan di luar lapisan batas, itu kan pakai teori potensial. Nah, sama seperti ini, kita mulai belajar dari model-model yang simple dulu. Apa aja itu? Nah, ini regresi linear, regresi logistik. Walaupun namanya regression ya, tapi ini buat classification sebenarnya. Satu lagi yang akan kita pelajari adalah K nearest neighbor. Tetangga terdekat. Ada lagi linear discriminant analysis. Nah, cuma tidak kita pelajari. Jadi, dari segi metode, ini yang akan kita pelajari. Dan kita akan memakai 3 metode ini untuk mempelajari konsep dasar dari statistical learning. Karena apapun modelnya, tujuannya pasti sama-sama aja atau mirip. Prediksi ataupun inference, tujuannya pasti seputar-seputar itu aja. Nah, sebelum kita mulai masuk ke basic ya,
Mungkin ada pertanyaan dulu. Permisi Pak. Silakan, Brian. Mengenai buku referensi kan saya diambilnya dari Springer. Nah dulu kan pas saya lagi gila-gilanya cari buku kan, kalau ketemu Springer itu kan pasti disuruh berbayar gitu. Ini Oh ya, benar. Nah, untungnya ya, si buku yang tadi itu free, legally free. Jadi ada buku yang versi legal, jadi kalian udah bisa download PDF-nya tuh, gratis dan legal. Jadi nggak usah khawatir, bukunya pasti ada. Dan itu juga lah versi yang saya download. Oke, itu kan ya maksud kamu ya? iya Pak. Oke. Tapi buku yang satunya lagi enggak deh. Itu yang buku lebih advance tuh tidak. Yang digratiskan tuh yang versi itu, versi yang sorry ya saya balik lagi ya. Ini, yang kiri ini. Yang kanan ini seingat saya tidak ada nih versi gratis. Oh, kalau buku ini ya, dia pakai bahasa pemrograman lain, R. Kalau kita kan akan memakai Python nanti. R itu bahasa pemrograman yang didevelop oleh statistician untuk statistician. Kayak saya cuma nggak ngerti terlalu banyak R ya, tapi itu bahasa yang menarik dan dia gratis. Nah, oke. Jadi sekarang kita kalau ngomongin bahasa itu yang gratis tuh. MATLAB sayangnya berbayar. Walaupun saya juga suka MATLAB ya, itu mudah dalam beberapa hal, tapi sayangnya dia harus bayar. Jadi makanya sekarang lebih banyak main di Python. Begitupun murid saya pun sekarang udahlah kalian Python semua lah gitu. R juga salah satu alternatif lain ya. Nah, tapi kalau untuk buku ini kita akan pakai Python. Kita terjemahkan menjadi Python semua. Oke, itu soal buku. Ada lagi pertanyaan? Permisi Pak. Ya. Sebenarnya ini pas saya lihat ke Big Data ini kan, saya kepikirannya itu ke mekanika statistik lagi. Itu sebenarnya asal-usulnya itu diambil model dari Big Data ini baru ke mekanika statistik, atau dari mekanika statistik baru dikembangkan dibuat jadi Big Data. Kalau statistical mechanics ya, kalau sepengetahuan saya itu beda lagi. Itu kan sebenarnya kamu mempelajari misalkan mechanics atau ada juga statistical thermodynamics itu bukan ngelihat dari jumlah datanya ya, tapi kalian interpretasi itu dari sudut pandang statistik sama probability. Misalkan tadi ya, contohnya gini nih, kalau kalian ngomongin aliran turbulen sama aliran laminar. Kalau aliran turbulen itu kan sifatnya random kan ya, random. Jadi kalau setiap kali kalian melakukan pengukuran, hasilnya pasti beda lagi. Nah, tapi bukan berarti pas kalian mau membuat governing equations ya, kalian harus punya data. Yang namanya Reynolds average Navier-Stokes equation itu ya, kayaknya udah kita bahas sedikit ya di McLeod. Reynolds average Navier-Stokes. Ini kan persamaan memasukkan unsur statistik gitu. Jadi ya bisa kita bilang lah ini statistical fluid mechanics gitu. Karena kalau kalian ngelihat trans itu kan ada suku ekspektasinya di situ. Nah, dia memasukkan unsur statistik sama probability, tapi nggak berarti harus pakai big data. Toh. Nah, kalau statistical thermodynamics ya, statistical mechanics, itu prinsipnya sama seperti itu. Walaupun ya, mungkin di era-era baru ini, mungkin ada juga tuh yang seperti yang kamu bilang, saya belum terlalu merhatikan di bidang-bidang tersebut. Gitu kali ya, Brian ya? Iya Pak, soalnya saya pas lihat konteksnya itu kan kebanyakan daerahnya itu antara 10/7 atau bisa 1 mol partikel, ya 1 mol partikel gitu. Jadi bukannya harusnya ada hubungannya dikit. Kalau misal bisa notice max start itu bisa lebih gampang lagi untuk paham ke gini punya. Harusnya iya. Maksudnya kalau orang udah ngerti statistik tuh jadi lebih mudah kalau berurusan dengan hal statistik lainnya. Saya rasa iya pasti. Kayak kamu di quantum mechanics kan juga ada simbol ekspektasi itu kan. Kalau kita belajar turbulen, ya kita juga butuh belajar statistik dulu di situ. Jadi statistik itu adalah penting, apalagi di era modern ini semakin penting. Kalau orang kita aerospace itu matematik paling nggak ada 3 tuh. Kalkulus vektor,
persamaan diferensial, sama aljabar linear, sama statistik. Nah, itu 4 kata kunci penting tuh untuk kalian bisa menjadi aerospace engineer. Dari segi ini ya, dari pemahaman matematika master. Gitu paling, Brian. Oke, terima kasih, Pak. Sama-sama. Oke, coba kita lanjutkan dulu ya. Nah, kita udah mulai masuk detail nih. Nah, kita ambil contoh beberapa kasus. Saya ambil langsung dari buku lah. Walaupun contohnya nggak aerospace. Cuma nanti pas ada tugas ya, bentuknya proyek yang kita bentuknya proyek yang kita rencanakan, proyek kelompok 3 orang lah. Jadi kita nggak pakai kuis di sini. Kita juga UAS. Kita lihat nanti ya. Cuma yang udah pasti itu adalah proyek. Jadi kita akan pakai proyek 3 orang. Nah, itu akan mengambil contoh-contoh aerospace lah, entah itu desain, entah itu aviation. Nah, tapi untuk masalah ini kita akan mengambil contoh yang non-aerospace, karena kita persis ngambil langsung dari buku. Supaya lebih gampang juga, lebih mudah make sense ke semua orang. Nah, coba sekarang Anda bayangkan, Anda adalah konsultan statistik ya, yang di-hire untuk memberikan advice tentang bagaimana meningkatkan sales dari suatu produk. Dari segi pengiklanan. Jadi misalkan si perusahaan ini sudah ngasih, ini data kita sebelumnya nih. Kalau menurut Anda, itu mana yang lebih efektif sales-nya? Jadi si perusahaan ini misalkan mengumpulkan data sales dari produk di 200 different markets, pasar lah. Jadi sales ini merupakan fungsi dari ini, budget pengiklanan, misalkan perusahaan ini, misalkan sebutlah di market ini, saya pasang budgetnya segini buat TV, buat radio segini, lewat newspaper segini misalkan. Ngiklan gitu lah. Nah, TV bisa diganti internet atau YouTube sekarang. Nah, jadi dia punya nih budget buat iklan lewat TV, radio, newspaper. Nah, kemudian keluar nih angka sales-nya berapa di market tersebut misal. Dia kumpulkan semua data itu dari berbagai market. Nah, jadi nanti ke depannya si klien tersebut bisa ngatur-ngatur lagi nih, berapa budget yang harus saya atur supaya sales saya maksimum. Ya, jadi dia bisa ngatur, radio harus gini, TV-nya harus gini. Cuma sebelum dia mengambil keputusan, dia harus bisa memprediksi berdasarkan data yang udah ada sebelumnya dong. Supaya dia tahu mana yang lebih efektif. Nah, itu tugas kita sebagai konsultan tadi. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Kita harus mencari asosiasi antara advertising tadi, pengiklanan, sama sales. Jadi ada 3 variabel. TV budget ya, radio budget juga ya, sama newspaper budget. X1, X2, X3. Itu saya nulisnya nggak terlalu bagus tuh. Harusnya saya pakai yang X1 lagi tuh. Yang X kolom ya. Maaf, saya salah nulis. Nggak terlalu bagus. Dan kita memprediksi ini. Bukan. X itu adalah data yang kita kumpulkan. Dan kita punya 3 variabel input tadi. Y-nya apa? Y-nya adalah sales di sini. Jadi kita punya suatu fungsi yang kita nggak tahu apa ini, adalah sales sebagai fungsi dari budget di TV, budget iklan radio, dan budget iklan newspaper. Karena kita nggak tahu efeknya seperti apa, nah kita butuh si F-topi ini. F-topi kita akan memprediksi sales berdasarkan data. Dan tidak hanya prediksi, karena nanti dari model kita jadi bisa tahu mana yang lebih efektif dalam mengimprove sales di sini. Apakah itu TV, apakah radio, atau newspaper, atau mungkin ternyata, dari newspaper nggak terlalu signifikan nih. Mending kita fokus di budgeting lewat TV aja. Nah, itu akan menjadi goal kita. Dan untuk mendapatkan jawaban tadi, kita membutuhkan inference. Kalau prediksi ya, udah kalau TV segini, radio segini, newspaper segini, berapa sales-nya prediksi. Kalau inference, kita ingin tahu tadi, siapa yang paling dominan misalnya. Oke, jadi contoh ini akan kita pakai throughout this course.
Ada juga nanti sih, ada data income dan data lain-lain sih. Nah, aduh, tar ya, ini tunggu. Belum saya ganti nih di sini. Oke, ya. Entah kenapa kok jadi gede semua di sini ya. Cuma harapnya mengerti dari konteks nih. Nanti saya ganti-ganti deh ya. Ini kan maksudnya input variable sekalian kan adalah X1, X2, sampai XP. Ini adalah variabel input kalian di sini. Atau ini terminologi yang dipakai di buku ya, saya agak lupa ingat. Coba saya buka dulu bukunya. Nanti aja lah. Tapi harapnya kalian mengerti konteks di sini. Jadi kita punya input variabel, kita punya output variabel, kita mencari hubungan mereka. Ya, kita mencari hubungan dari X sama Y. Nah, sebenarnya kalau kita menuliskannya akan seperti ini bentuknya. Oke, jadi si Y ini adalah fungsi X plus suatu random error. Oke, jadi fx ini adalah fungsi yang fix, tapi tidak kita tahu. Dan epsilon ini adalah random error, ya. Jadi misalkan gini, kalau saya kasih ilustrasi ini. Fungsi aslinya adalah ini. Ya, cuma kan Y yang kalian observe tuh akan seperti ini. Akan merupakan fungsi aslinya ditambah suatu random error di sini. Ini yang kalian observe nih. Jadi fx plus epsilon akan menjadi Y yang kalian ukur. Ya, Y yang kalian ukur seperti itu di sini. Jadi kalau Y di sini adalah Y yang kalian ukur. Kan ini ada epsilon sendiri, ada epsilon sendiri. Nah, jadi fx plus epsilon akan menjadi Y yang kalian ukur. Nah, jadi apa sih di sini sebenarnya? Apa itu fx, apa itu epsilon? Nah, fx ini adalah fungsi yang merepresentasikan informasi sistematik dari X mengenai Y. Mungkin fungsi aslinya seperti ini misalkan. Mungkin fungsi aslinya seperti ini. 2X plus 3. Memang beneran linear misalkan. Tapi kita nggak tahu kan seperti apa ya. Karena kan pasti ada epsilon tadi tuh. Epsilon yang mengganggu pengukuran kita. Dan ini adalah informasi sistematik. Mengapa? Karena kita tahu bahwa, oh kalau X-nya naik 1, maka itu akan naik 2 tuh, si fx-nya. Nah, itu kan sistematik. Jadi kita tahu. Nah, tapi masalahnya kita nggak tahu fungsi aslinya seperti apa. Karena ada random error tadi. Dari mana random error datang? Bisa measurement error ataupun error-error lain. Nah, F itu nggak tahu kita ya. Jadi, yang mau kita lakukan sebenarnya adalah mengestimasi F yang kita tidak tahu tadi berdasarkan data yang kita miliki. Data itu adalah Y yang kalian ukur di beberapa titik nih. Misalkan di, nah ini XX tadi nih. Ini adalah data yang kalian kumpulkan yang merupakan fx plus random error. Oke, dan ingat F itu bisa melibatkan lebih dari satu variabel, seperti contoh kita di atas tadi. Dia bisa melibatkan lebih dari satu variabel. Misalkan P-nya 5, output variabelnya 1. Nah, itu memprediksi hubungan antara 5 variabel dengan satu output. Nah, mengapa kita punya suku error ini? Suku error ini kan bisa muncul karena hubungan aslinya ini kan pasti terdistorsi oleh error. Error bisa dari mana aja? Bisa dari error pengukuran, ataupun fluktuasi-fluktuasi lain yang tidak terprediksi. Yang kita nggak tahu sumbernya mana, ada aja error. Nah, itu namanya unpredictable fluctuations. Intinya, semua ini akan menghasilkan distorted value. Yang harusnya fx, jadinya adalah fx plus epsilon, dan itu adalah yang terukur di alat ukur kalian. Kalau kalian buat regresi linear, kalian dapat data, ya itu kan pasti kalian nggak pernah dapat garis yang persis melewati si X itu kan ya. Titik-titiknya. Karena si XX tadi tuh, dia pasti adalah fungsi plus measurement errors.
Nah, karena itu kalian nggak akan pernah tahu fungsi aslinya seperti apa. Nah, kita akan melakukan fungsi yang bisa menebak itu. Mungkin nanti ya di ujung kita akan mendapatkan mungkin gini ya, 1,99x plus 2,9. Oke, yang cukup bagus sebenarnya kan, cukup bagus bisa mendekati fungsi aslinya. Nanti ada lagi ya, dari sini kita akan melihat nih, seberapa akurat nih model regresi kita. Biasanya pakai R-square. Karena kalau yang namanya model, kita juga harus bisa mengetahui kira-kira model ini seberapa akurat sih. Seberapa akurat dia dalam mendekati fungsi aslinya yang kita tidak tahu. Jadi kita mencoba mengestimasi seberapa akurat model statistik ini. Nah, contoh lain yang kedua ya. Harusnya dua variabel. Oke, dua variabel. Oke. Jadi sekarang ada lain nih. Di sini ada masalahnya income sebagai fungsi, income sebagai Y, fungsi dari years of education and seniority. Oke, jadi maksudnya ini, berapa pendapatan orang ini ketika kita tahu dia mendapatkan pendidikan selama berapa tahun, sama udah berapa tahun jadi perusahaan tersebut misalnya, senioritasnya. Jadi kita bisa tahu, cuma kan nggak pernah persis seperti itu, karena nggak pernah persis suatu perusahaan punya formula yang fix, kalau income tuh harus segini nih, gitu. Nah, pasti kan ada measurement error, bukan measurement error ya, karena kan pasti ada, oh si ini baik sama saya nih, jadi saya naikin dikit, ya contoh buruknya gitu. Atau ini, oh performanya lebih bagus dari ini nih, walaupun pendidikan sama hasilnya sama, ya mungkin saya naikin dikit. Nah, cuma kita nggak dikasih tahu kan soal itu, kadang cenderung subjektif nilainya. Nah, jadi yang bisa kita ukur adalah income sebagai fungsi dari YOE plus koma seniority. Nah, kita nggak tahu nih seperti apa. Yang kita punya data ya. Kita mau prediksi income sebagai fungsi dari years of education sama seniority. Nah, ini kalau saya plot satu dimensi seperti ini nih ya. Ini ada data seperti ini sebenarnya dua dimensi, ada di slide selanjutnya lah. Nah, jadi sebenarnya kita mau mencoba memprediksi ini menggunakan statistical learning. Kita mau dapetin F-topinya. Jadi kita menyebut statistical learning dan machine learning sekalipun, itu adalah metode yang kita gunakan untuk memprediksi X ini di sini. Oke? Jadi yang akan kita bahas seputar memprediksi F tanpa topi. Oke? X itu adalah input, Y adalah output. Nah, ada nama-nama lain supaya kalian tidak terjebak dalam terminologi. Untuk input tuh ada namanya predictors. Ada yang nyebutnya variable independent, ini istilah engineering yang umum harusnya, variable independent. Kemudian juga ada fitur, ada lagi yang nyebutnya fitur. Atau ya variable aja gitu. Input variable maksud saya. Kalau orang-orang computer science seringnya nyebutnya fitur. Intinya sama aja, independent variable atau input variables. Nah, kalau output, nama lainnya adalah response. Ya. Maksudnya respon dalam artian kita kasih X-nya segini, nah maka keluarnya responsnya adalah Y-nya segini, berdasarkan data. Bentar. Oh, ini ada yang ngirim buku nih. Pak Hairul nih, Pak Hairul ngirim buku. Yang di Springer emang berbayar, ya. Tapi yang harus kalian download, bukan dari Springer ya maksud saya. Di-downloadnya dari website bukunya. Ada tuh website bukunya tuh. Kalau kalian ketik tuh ada websitenya. Nah, di website bukunya, dia menyediakan yang gratis. Yang di Springer, yang versi berbayar, yang udah dirapihin. Oke? Jadi downloadnya dari yang legal. Dari website asli si bukunya. Itu ada kok yang first edition bisa di-download gratis. Yang second edition baru mau keluar. Oke, balik ke tadi. Jadi kita punya response atau dependent variable. Ini hanya nama-nama lain aja.
Kita mulai tadi 8.710 ya. Berarti kita sampai 8.45. Nah, ini tadi. Ya, ini data income sebagai years of education sama seniority. Oke. Nah, jadi fungsinya seperti ini ya. Mungkin seperti ini nih. Jadi ya jelas lah wajar. Kita tahu kalau semakin senioritas meningkat, maka akan semakin tinggi juga si income-nya. Semakin dia mendapatkan pendidikan, itu juga akan semakin tinggi income-nya juga. Nah, cuma kan kita pengen tahu persis tuh, mana yang lebih signifikan, senioritas atau years of education. Terus kira-kira naiknya seperti apa sih? Apakah beneran selalu naik linear? Ataukah mungkin ada gelombang-gelombangnya dikit, misalkan seperti ini. Nah, sekarang kita lihat nih. Jadi ada si fungsi biru ini nih. Nah, fungsi biru ini adalah hubungan aslinya, berarti si ini, yang kita nggak tahu. Ceritanya kita nggak tahu, cuma untuk alasan kita supaya bisa terlatih pendidikan, nah kita akan memakai. Jadi ada sih fungsi biru yang kita nggak tahu. Blue surface represents through underlying relationship, alias si fx tanpa topi itu. Oke, bisa kalian lihat kan ya, semakin dia naik, ikan akan semakin naik. Nah, tapi kita nggak tahu tuh fungsinya seperti apa. Yang kita punya adalah data. 30 individual. 30 individual ini, orang-orang ini dia pasti akan memiliki YOE tertentu, akan memiliki senioritas tertentu, dan dia punya gajinya berapa. Itu adalah data yang kita observe. Ya, jadi misalkan siapalah ini si Joseph, dia menjalani pendidikan berapa tahun, senioritas berapa tahun, maka dia akan mendapatkan gajinya segini misal. Ini misalkan si Aming. Si Aming years of education-nya segini, seniority-nya segini, dia akan mendapatkan income-nya segini, dan begitu juga orang-orang lain. Oke? Itu data yang kita miliki. Ini adalah red dots-nya kita. Itu adalah yang kita observe. Oke? Cuma pasti fx nggak pernah sama dengan y, ya, karena di sini ada suku error, epsilon ini. Ini ada epsilonnya nih. Ada epsilon antara garis biru sama data pengukuran kita. Kayak ini bisa datang dari variabel-variabel yang mungkin kita tidak tahu. Ya kan tadi, ada misalkan favoritism. Si bos suka ini, saya bolehlah naikin gajinya dikit. Atau misalkan, ini kasihan nih, dia hidupnya susah, saya tambahin sedikit. Atau, saya kesal sama sini, saya turunin dikit. Ya, itu contoh-contoh terlarangnya, tapi kalian paham lah ya, maksudnya ada faktor-faktor tidak terjelaskan, tapi dia masuk menjadi error, kita menyebutnya di sini. Nah, kita mencoba memprediksi error tersebut di situ. Oke. Nah, kenapa sih kita butuh mengestimasi F itu ya? Kenapa kita harus mengestimasi fx? Ada 2 goal di sini, mengapa kita butuh melakukan itu. Pertama, kita mau prediksi, pure prediction. Kita mau mencari fungsi prediksi F, topi yang mendekati F. Itu yang mau kita lakukan di sini. Nih, cari ini supaya sedekat mungkin dengan F. Oke, dan F topi ini, kalau dalam kasus prediksi, seringkali kita memperlakukan dia sebagai kotak hitam, black box. Alias, kita tidak terlalu peduli dengan bentuk eksak dari F topi, alias udahlah F topi itu bentuknya seperti apalah, polinomial campur eksponensial, saya nggak peduli, selama dia akurat. Jadi yang di-emphasize adalah prediksinya di sini. Model saya harus seakurat mungkin. Oke, jadi ada prediction function ini harus seakurat mungkin.
fungsi apa aja oke lah. Nah, tapi nggak bisa sembarang fungsi juga kan. Pasti ada ya aturan-aturan tertentu, ada model-model tertentu. Tapi saya pengen tahu akurat. Saya pengen dia modelnya seakurat mungkin. Contoh, misalkan X1, XP ini adalah karakteristik dari sampel darah pasien. Apalah, misalkan resusnya atau kandungan-kandungan lain, dan Y itu adalah risiko severe adverse reaction terhadap si pengobatan tertentu misalnya. Ya, ambil contoh nih ya, gampang ya, paling relevan sekarang. Ya, kita ngomongin vaksin AstraZeneca dan lain kan ada tuh risiko penggumpalan darah dan lain-lain. Itu mungkin kita hitung Y-nya, itu adalah risikonya. Nah, tapi kan resiko penggumpalan darah ini kan juga merupakan fungsi dari tubuh pasien tersebut. Dari sampel darah tersebut. Atau mungkin kondisi lain, hipertensi, atau apa sih komorbid tuh ya, atau gula darah, dan lain-lain. Nah, itu kan makanya dokter berhati-hati tuh. Wah, kalau si ini ada ininya tinggi, saya harus hati-hati nih menyuntikkan vaksin nih. Bukan menyuntikkan COVID-nya ya, menyuntikkan vaksin maksud saya. Nah, jadi natural untuk seorang dokter atau epidemiologis untuk memprediksi bagaimana kita bisa menghindari memberikan suatu pengobatan tertentu atau vaksin tertentu kepada pasien yang justru memiliki resiko. Tekan dalam hal COVID ini sangat-sangat kecil. Yang blood clot itu 30 dari puluhan juta orang yang sudah divaksin. Jadi vaksin is totally safe. Jadi kalian harus ngambil vaksin begitu sudah ada ya. Karena siapa yang nggak kangen suasana kelas offline? Oke. Jadi kalian harus ngambil vaksin. Saya dengar ada beberapa yang menghindar, bukan mahasiswa ya. Di beberapa tempat saya ada yang tahu dengan segala macam alasan aneh-aneh, dia nggak mau ngambil vaksin. Tapi itu akan membahayakan orang lain, jadi orang egois seperti itu. Jadi once vaksin is available, kalian harus ambil. Oke, balik ke sini. Jadi ada risiko-risiko kecil seperti itu. Nah, itu mau kita minimalisir. Makanya kita hati-hati kalau ada yang hipertensi, ada yang gula dan lain itu dicoba diminimalisir resiko-resiko itu. Kita mau memprediksikan kalau misalkan dia hipertensi, ini berapa nih kira-kira resiko dia akan terpengaruh kalau dia terkena kalau kita suntikan vaksin. Oke, kalau kalian mudah belum hipertensi, itu hati-hati aja sama makanan. Oke, nah kalau prediksi itu, oke saya sebentar lagi ya. Ingat, F-topi itu tidak akan menjadi estimasi sempurna dari F. Nggak akan pernah sempurna, kan ya? Nah, jadi akurasi dari topi ini untuk memprediksi Y akan berpengaruh kepada dua kuantitas. Nah, coba kalau kita coba bongkar ini ya. Ini si topi, ini si datanya. Kita coba bongkar si square difference ini ya, between the predicted and actual value ya. Saya lanjutkan ya. Ini kan si Y topi, si Y ini kan sama dengan ini nih, ini Y ini. Ini Y topi. Oke, Y kan sama dengan fx plus epsilon tadi. Oke, saya bongkar ini semua ya. Itu akan menjadi dua suku. Satu reducible error, dua irreducible error, alias error yang bisa kita kurangi, sama error yang tidak bisa kita kurangi mau gimana pun juga. Nah, jadi reducible error itu adalah error yang dapat kita kurangi untuk potentially improve the accuracy of F-topi. Jadi sebisa mungkin kita harus mengurangi reducible error ini. Oke, sesuai namanya, reducible. Bisa dikurangi. Gimana cara kita mengurangi itu? Nah, kita harus memakai metode statistical learning yang bagus, yang akurat. Supaya kita bisa mengurangi reducible error tadi. Oke, tapi di satu sisi, ada error yang nggak bakal bisa kita kurangi. Namanya irreducible error. Itu datang karena suku epsilon itu. Kalau misalkan perfect dalam artian nggak ada epsilon, itu kita nggak ada tuh namanya irreducible error. Yang ada reducible error aja. Tapi irreducible error ini itu ada karena
error yang pasti akan selalu ada. Oke? Karena kalau di sini, ingat, Y adalah fungsi dari epsilon juga. Dan epsilon ini tidak bisa kita prediksi menggunakan data yang kita miliki. Seperti tadi tuh, faktor-faktor X-nya, maksudnya faktor X yang nggak kita ketahui lah. Ada favoritism, atau ada yang kasihan, atau ada naikin dikit, turunin dikit, atau ada yang berhasil negosiasi, itu kan nggak bisa kita prediksi. Mungkin karena kita nggak tahu juga di situ. Jadi seberapa bagus pun kita mau memprediksi F, kita nggak akan bisa mengurangi variasi dari epsilon ini. Oke, itu irreducible error. Tentunya, kalau kita mau bagus, ya kadang kalau kita ngeliat dari masalah, kita tahu ini irreducible error kecil atau tidak gitu. Kalau dia kecil, kita bisa lebih yakin nih akan yang metode yang di kiri ini. Misalkan tadi, resiko dari adverse reaction dari pemberian obat tertentu pada suatu pasien, itu kan ada berpengaruh pada banyak hal. Misalkan sedikit manufacturing variation dari pengobatan tersebut, atau sedikit variasi kecil dari vaksin tersebut, walaupun pasti kecil sekali, pasti coba dijaga kecil sekali, atau kondisi pasien di hari itu, dari data yang dikumpulkan ya. Bisa aja ya, orang ini karena dia habis lari pagi, tensinya naik, resikonya juga naik. Kan bisa terjadi seperti itu. Itu kan yang dia lari atau enggak, kita nggak tahu saat itu. Pas kita menyetik itu, kita nggak tahu dia lari pagi atau enggak gitu misalkan. Kecuali kalau kita mau coba kumpulkan data, cuma kan seringkali hal-hal itu nggak ditanya gitu. Atau misalkan pagi-pagi dia berantem sama orang, mood-nya turun, tensi naik, itu nggak terukur. Jadi akan selalu ada irreducible error tersebut. Nah, terakhir ya sebelum kita stop, inference. Kalau inference, kita ingin tahu Y itu terpengaruhnya seperti apa. Bukan hanya prediksi aja. Kalau prediksi kita nggak peduli fungsi prediksi kita bentuknya seperti apa. Tapi kalau dari ini, kita ingin tahu hubungannya tepatnya seperti apa. Jadi kita nggak hanya ingin prediksi, tapi kita juga ingin tahu hubungannya. Kalau ini naik segini, Y-nya akan seperti apa. Jadi F-top ini nggak hanya sekedar kotak hitam. Kotak hitam itu kita nggak tahu. Maksudnya nggak peduli dalam hal ini ya. Kita juga ingin tahu bentuknya seperti apa. Apakah itu linear? Apakah itu polinomial? Ataukah mungkin eksponensial? Karena kalau kita ngeliat bentuk-bentuk ini kan kita jadi paham. Oh, hubungannya linear toh. Oh, hubungannya non-linear karena ada suku polinomialnya. Nah, itu yang kita tahu. Karena kalau kita ngeliat persamaan, oh, kira-kira kayak gitu. Kalau yang pure prediction, kalau kita lihat persamaannya, saya nggak ngerti. Nanti akan lebih jelas lah. Jadi fungsi prediksi kita harus bisa memberikan kita bayangan hubungannya seperti apa. Contoh pertanyaan seperti ini. Input mana, predictors ya, yang paling berasosiasi dengan output kita? Karena pasti beberapa variabel itu lebih penting daripada yang lain. Variabel ini masuk ke X kita, tapi ternyata dia nggak berpengaruh banyak terhadap Y kita. Itu yang kita cari ya. Misalkan kita ingin performa aerodinamik terhadap bla bla bla. Tadi kan ada T per C, ada chamber, ada radius leading edge, atau ada warna cat. Nah, emang ngaruh apa warna cat? Ya, performa aerodinamik nggak ada gitu kan ya. Tapi masuk ke X, nah itu yang kita hilangkan. Kemudian juga misalkan apa hubungan dari respon sama prediktor? Ya, misalkan contohnya kalian pakai itu tuh, R, Pearson correlation, negatif atau positif. Kemudian juga, apakah hubungan tersebut antara Y sama X itu linear atau lebih kompleks? Non-linear mungkin atau ada gelombang-gelombangnya. Nah, itu harus kita cari. Nah, mungkin kita butuh model yang sedikit lebih kompleks, sebutlah polinomial. Tapi kan tetap understandable. Tetap bisa kita mengerti modelnya ini apa maksudnya. Kita jadi bisa ngeliat kan ya, kalau misalkan gini, CD hubungannya apa? Sama alpha, angle of attack, kuadratik. Nah, kita kan kalau taunya kuadratik, oh kuadratik gitu. CL alpha sampai titik tertentu hubungannya apa?
linear. Nah, begitu kita nyebut linear, kita jadi tahu kan seperti apa. Nah, itu maksudnya inference. Walaupun, ya tentunya kita bisa melakukan dua hal tersebut secara bersamaan. Oke? Nah, detailnya kita lanjutkan minggu depan, karena kami squeeze ya, mungkin Pak Irul ada pengumuman, bentar. Jadi kalau minggu depan kita akan mempelajari gimana cara mengestimasi F tersebut. Oke, jadi kita lebih banyak ke detail ya di sini. Nah, itu akan kita pelajari di sini. Nah, jadi minggu depan kita akan masuk ke cara mengestimasi F, alias kita akan membuat F topinya tersebut. Oke? Nah, itu untuk minggu ini. Mungkin ada pertanyaan lagi sebelum pengumuman kuis, kalaupun perlu pengumuman ya. Oke. Nah, survei sedikit. Suara saya dari tadi ada keputus-putus nggak? Tidak, Pak. Tidak ya? Oh, aman berarti. Oke, syukurlah. Berarti udah beres tuh di home. Oke. Pak Hairul mungkin ada pengumuman Pak soal kuis? Oke, mungkin beliau lagi ada kesibukan lain. Nanti kalaupun ada lewat inilah, lewat apa? Lewat WA. Nah, coba kalian ingat aja, jadi kami ada kuis. Minggu depan kita masuk ke sini. Oke, kalau begitu sekian. Terima kasih ya. Sampai ketemu lagi minggu depan.